tidak bisa berkata standar kompetensi saja, ya. Nah, tidak bisa berjalan. Jadi apa yang bisa kita lihat bahwa sedang terjadi masalah di lapangan. Tadi bisa dilihat dari hasil belajar. Oke, kita bandingkan hasil belajar itu dengan apa? Oke, Nadita. Nadita, kita bandingkan hasil belajar dengan apa, Nadita? Baik, Bu. Kita ngapain kita? Ibu Rizka, ngapain kita? Kita kata Nadita tadi ya, ngapain kita? Bagaimana kita melihat bahwa sedang terjadi masalah, ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan bisa dilihat dari tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Nah, itu harapan ya. Kalau masalah, bagaimana kita melihatnya? Atau kesenjangan harapan dengan kenyataan. Nah, bagaimana kita melihat ada kesenjangan itu, gimana caranya? Fakta di lapangan katanya bisa dilihat dari hasil belajar. Nah, bagaimana melihat hasil belajar itu ternyata tidak sesuai dengan harapan? Siapa ya lagi ya? Yolanda. Yolanda, ayo Yolanda. Bahwa itu tidak sesuai, bagaimana kita tahu? Fistri Wulandari. Gimana tuh Fistri? Bahwa tidak sesuai gitu. Bagaimana melihatnya? keadaan yang terjadi saat itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Bu. Oke, sip. Tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Apa saja tuh tujuan pembelajaran itu? Apa saja tujuan pembelajaran? Elsie, apa saja tujuan pembelajaran kita, Elsie? Hasil belajar tadi ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Elsie, tujuan pembelajaran itu apa saja? Baik, Bu. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Oke. Tujuan pembelajaran matematika. Itu umum ya. Tujuan pembelajaran kita bisa kita lihat dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau di dalam matematika, tujuan pembelajaran kita apa? Novia Nauli. Novia. Suaranya diaktifkan dulu, Novia. Tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, katanya tadi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Sekarang kita orang matematika. Tujuan pembelajaran matematika itu apa? Apa tujuan pembelajaran matematika? Bu, Ya. kalau setahu Dikti, memahami masalah, kemampuan mengkomunikasikan, pemecahan masalah, penalaran, Oke. Tadi Novia belum menjawab ya, sudah dijawab oleh Jeffy. Sekarang Novia lanjutan. Apa tuh Novia? Mana Novia hilang? Oh, ini Novia hilang. Oke, Anissa. Apa saja lagi Anissa? Tadi disebutkan pengetahuan. Iya, pengetahuan tuh. Betul, pengetahuan Anissa. Apa tujuan pembelajaran matematika? Ya, Bu. Yang pertama itu memahami matematika. Apa ulangi lagi? Apa yang pertama? Tidak jelas suaranya Anissa. Nah, dah. Udah jelas, ya. Bu. Ya, coba ulangi. Yang pertama apa? Konsep matematika, Bu. Apakah yang lain bisa mendengar dengan jelas? Saya sajakah yang tidak mendengar? Yang lain bisa mendengar suara Anissa Mahendra? Kurang terdengar juga. Kurang terdengar. Oke, Nahda. Apa saja tuh tujuan pembelajaran matematika, Nahda? Tujuan pembelajaran matematika itu ada memahami konsep matematika. Oke.
kemampuan komunikasi dalam matematika, Oke, kemudian kemampuan penalaran matematika, ya. kemudian memecahkan masalah matematika, Ibu. Ya, apalagi ada lagi? Ada lagi ya? Itu yang ingat, Ibu. Itu yang ingat ya. Dila, apalagi Dila? Mutia Dila, tadi sudah sebutkan 4 ya. Pemahaman konsep, komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Berikutnya apa? Bisa ditambahkan Dila? Tadi sudah disebut kemampuan untuk mengaitkan atau menggabungkan keterkaitan antar konsep, Bu, Nah, secara itu apa itu? Termasuk mana dia itu? termasuk Mengaitkan pemahaman. antar konsep. Ya, Bu. Termasuk yang mana itu? Ke Pemahaman konsep. Ya, Anissa sudah bisa menambahkan, Anissa sudah disebutkan 4 tadi. Oleh Nahdah. Anissa bisa menambah? Apalagi Anissa? Kemampuan apalagi? Kemampuan penalaran, Bu. Sudah. Nah, apalagi? Oh, udah. Penalaran, kemampuan. Yang hot-hot itu apa tuh? Yang hot-hot. Hot. Yang hot-hot. Apa tuh? Yang termasuk hot, apalagi? Belum disebutkan. Berpikir kritis, Bu. Oke, apalagi? Berpikir kritis dan oke, nanti dicari ya, nanti dicari. Jadi kita bisa melihat adanya kesenjangan itu kalau tujuan pembelajaran tidak dicapai, atau tadi disebutkan oleh Ibu apa tadi yang menyebut ya, tidak tercapai hasil belajarnya belum baik katanya ya. Nah, hasil belajar belum baik itu kalau di matematika hasil belajar itu kita rinci lagi menjadi tujuan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika itu ada pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Ya. Nah, kalau itu terjadi, itu berarti ada masalah. Tentu saja kita mengatakan itu terjadi atau tidak, ada sesuatu yang kita jadikan pedoman bahwa sedang terjadi masalah di pemahaman konsep, misalnya. Sedang terjadi masalah di kemampuan penalaran, sedang terjadi masalah di pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu? Untuk mengetahui bahwa sedang terjadi masalah di setiap tujuan pembelajaran matematika. Gimana caranya? Novia bisa? Novia Nauli? Karena tadi belum jadi menjawab. Bisa Novia? Novia, diaktifkan dulu suaranya. Novia Nauli. Ya, Bu. Bagaimana kita bisa tahu sedang terjadi masalah di kemampuan matematis tadi? Gimana kita tahu? Jika apa? Jika nanti misalnya hasil pembelajaran siswa tidak sesuai dengan harapan yang kita dapat. Iya, harapannya itu apa? Kan tadi ada kemampuan pemahaman konsep, komunikasi, pemecahan masalah, penalaran, berpikir kritis, dan berpikir kritis ya, kritis dan kreatif tadi. Bagaimana kita tahu bahwa sedang terjadi masalah di situ? Bagaimana kita tahu? Ada yang bisa memberikan? Boleh. Oh iya, Rizka, silakan Rizka. Resign Rizka itu. Silakan Rizka. Bagaimana kita tahu Rizka? Aktifkan suaranya Rizka. Rizka, suaranya Ibu tidak dengar. Rizka di mana? Ya, silakan bersuara. Jika Dilihat dari indikator. Oke, sip. Jika kita lihat dari indikator, bagaimana indikatornya sehingga dikatakan bermasalah? Jika indikatornya bagaimana? Silakan, ada yang bisa memberikan. Jika indikatornya bagaimana sehingga dia bermasalah? Siapa nih yang bersuara? Saya tidak tahu. Resen dulu ya kalau mau bersuara ya, sehingga bisa ditunjuk. Resen dulu ya kalau mau memberikan pendapat.
Denny mau memberikan pendapat, silakan Denny. Ya Bu, makasih Bu. Di sini kita misalnya kita lihat dalam hasil belajar siswa itu, tentu kita tertarik dengan apa sebenarnya yang terjadi di kelas, misalnya di kelas A, Bu. Jadi kita lihat misalnya nilai siswa jauh dari standar yang diharapkan, tentu mungkin dengan apa cara atau metode yang dilakukan guru kurang meminati siswa, sehingga kita mendapat ide terbaik menggunakan metode atau model-model yang terbaru, sehingga mampu memberikan daya tarik siswa untuk meminati pelajaran atau materi yang harus kita ajar, Bu. Sehingga dapat kita bandingkan, misalnya bagaimana sehingga dapat kita lihat sebenarnya apa yang terjadi, apakah siswa itu kurang berminat dalam materi yang kita ajar, atau cara guru menerapkan metode-metode terhadap siswa sehingga dapat kita ambil kesimpulan, Bu, bahwa apa yang sebenarnya terjadi di sana tuh, Bu. Oke, sepakat dengan kata Ibu Denny? Ada yang sepakat dengan itu? Tadi kita sudah mengerucutnya, Bu Denny melebarkannya lagi ya. Oke. Bu, izin berpendapat, Bu. Iya, silakan Ibu Wisna Agusti. Ya, assalamualaikum Bu. Salam. Mungkin untuk mengetahui dari permasalahan matematika yang dijelaskan tadi, seperti pemahaman konsep, berpikir kritis, dengan cara investigasi atau melakukan penyelidikan, Bu. Ya, melakukan penyelidikan. Oke. Melakukan penyelidikan, investigasi katanya tadi kan. Nah, ketika Ibu mengatakan itu berarti 2 minggu lagi Ibu sudah bisa melakukan investigasi ya. Sudah bisa melakukan investigasi. Apa kesenjangan apa yang terjadi. Nah, kesenjangan itu tadi dibandingkan dengan apa, Bu Wis? Dibandingkan dengan yang permasalahan yang ditemukan dalam. Iya, kita sedang mencari permasalahan, sayang. Dibandingkan dengan apa dia? Kita sedang mencari investigasi itu kan tujuannya mencari permasalahan. Apa ada enggak masalahnya gitu. Nah, yang kita malah membandingkan apa temuan fakta di lapangan, kita bandingkan dengan apa sehingga kita mengatakan oh ya ada masalah di sini. Ada masalah di kemampuan matematis yang kita sebut hasil belajar tadi ya. Kemampuan matematis tadi ada pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis dan berpikir kreatif tadi ya. Lalu untuk mengetahui bahwa itu ada, kita lakukan investigasi. Lalu hasil investigasi itu kita bandingkan dengan apa? Yang lain juga bisa ya. Yang lain, Nadita sudah punya pendapat. Boleh kita bandingkan dengan apa, Nadita? Baiklah Bu, dari pembelajaran matematika tadi kan ada beberapa seperti pemahaman konsep, penalaran itu memiliki indikator-indikatornya Bu. Jadi misalnya gerakan Kak Wisna tadi bisa dilakukan tes Bu. Dari sana kita dapat melakukan. Jangan dimatikan suaranya, nggak kedengaran sama kita. Contohnya ada indikator pemahaman konsep Bu, seperti pada adanya pertama ulang konsep, sudah bisa ulang konsep atau tidaknya Bu. Oke, jadi kita bisa melakukan investigasi kata Ibu Wisna ya, benar kita bisa melakukan investigasi, lalu hasil investigasi itu kita bandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang sudah tentu saja Bapak dan Ibu harus mencari kajian tentang kemampuan-kemampuan itu, kemampuan pemahaman konsep. Nah, ciri-ciri seseorang sudah memiliki pemahaman konsep yang baik itu apa? Berarti kita harus tahu indikatornya bahwa seseorang dikatakan sudah memiliki pemahaman konsep yang baik kalau dia sudah A, B, C, D, E. Misalnya seperti itu ya. Seseorang dikatakan sudah memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik kalau dia sudah A, B, C, D, E. Ini sudah ada. Begitu juga yang lain. Ketika kita melakukan investigasi, lalu kita bandingkan bagaimana, apakah kemampuan komunikasinya sudah baik, sudah semua indikator terpenuhi, atau
semua indikator terpenuhi tentu saja untuk sebagian besar siswa ya, misalnya 80% siswa sudah memenuhi indikator, berarti tidak ada masalah. 80% siswa tidak memenuhi sebagian besar indikator, berarti ada masalah. Ada masalah, gitu ya. Nah, seperti itu kita mencari masalah. Sekali lagi, jangan bicara terlalu umum untuk penelitian kita ya. Bicaralah fokus ke matematika, karena yang ada di ruangan ini adalah calon-calon magister pendidikan matematika. Maka Bapak dan Ibu harus selalu berbicara tentang pendidikan matematika. Jangan bicaranya terlalu umum, hasil belajar. Hasil belajar, semua mata pelajaran punya hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar matematika. Kalau hasil belajar matematika, kita mengacu kepada tujuan pembelajaran matematika. Nah, tadi kan saya di tulisan saya tadi menanyakan apa itu penelitian. Penelitian itu apa tadi? Itu kita masih mencari apa itu penelitiannya. Penelitian itu fokusnya adalah, siapa tadi menjawab ya, Fitria Handayani tadi. Apa itu fokusnya penelitian itu? Fokusnya kemana, Fitria? Baik Bu, fokus penelitian itu adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Fokus penelitian itu adalah memecahkan masalah. Kita juga sudah berbicara bagaimana mencari masalah tadi ya. Artinya di dalam, kalau kita mau meneliti kita harus punya masalah dulu. Karena fokus penelitian itu memecahkan masalah. Artinya kalau mau meneliti harus memecahkan masalah. Bagaimana melihat masalah? Itu kita harus tahu ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Bagaimana melihat harapan? Harapan itu dilihat dari tujuan-tujuan yang ada di dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika itu tidak hanya tujuan yang pemahaman konsep dan lain sebagainya, tapi tujuan pembelajaran matematika itu juga dilihat dari aktivitas di sekolah. Apakah pembelajarannya itu sudah mengaktifkan siswa, sudah student center gitu. Nah, itu juga dilihat tujuan itu sudah tercapai tidak, bahwa pembelajaran itu bertujuan itu mengaktifkan siswa, membuat siswa kreatif, membuat siswa berkemampuan berpikir kritis. Apakah itu sudah terjadi? Bagaimana untuk melihat bahwa sedang terjadi masalah itu, bahwa itu tidak terjadi? Kita bisa melakukan investigasi. Tadi ya, bisa melakukan investigasi. Untuk kemampuan kita bisa melakukan tes. Untuk pelaksanaan pembelajaran, apa yang bisa kita lakukan kalau untuk pelaksanaan pembelajaran? Untuk melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran itu belum sesuai dengan harapan. Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu? Silakan. Resen ya. Resen. Siapa yang mau berbicara silakan resen. Apa yang bisa kita lakukan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu belum sesuai dengan harapan? Ayo. Siapa? Ibu Elsie, silakan Ibu Elsie. Bagaimana kita melihat bahwa pelaksanaan pembelajaran itu belum sesuai dengan harapan? Silakan Bu Elsie, aktifkan suaranya. Baik. Ya. Mungkin kalau kemampuan siswa itu tadi Ibu bilang kan bisa kita lihat dengan menggunakan tes. Kalau pelaksanaan pembelajarannya mungkin bisa kita gunakan dengan tes, angket. Tes kepada siapa kalau pelaksanaan pembelajaran? Kita bisa memberikan tes kepada siapa kalau pelaksanaan pembelajaran? Siswa, Bu. Oh, pelaksanaan pembelajaran kita bisa tes siswa. Bukan. Apa tesnya itu? Seperti apa tesnya? Kemampuan siswa itu pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kita melihatnya? Kalau kemampuan siswa kita lihat dengan tes, kalau pelaksanaan pembelajaran, kalau dengan tes itu gimana caranya? Ibu Rizka, Ibu Elsie harus banyak membaca ya Ibu Elsie, saya akan seperti ini setiap pertemuannya. Ibu Rizka, kalau kita ingin melihat pelaksanaan pembelajaran, kan tadi investigasi ya, investigasi itu kan berarti penyelidikan. Kalau untuk melihat kemampuan atau
kemampuannya nanti tadi kata temannya bisa dilihat melalui tes. Nah, kalau pelaksanaan pembelajaran, bagaimana kita melihatnya? Oh, terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana kita melihatnya? Observasi. Oke, melalui observasi kepada observasi kepada atau di mana? Observasi apa? Apa, kemana, kepada siapa? Hah? Mungkin melalui observasi di lapangan tadi. Iya, di lapangan apa? Lapangan sepak bola. Di kelas mengajar di kelas mengajar. Harus jelas-jelas ya ngomongnya. Di lapangan sepak bola. Lapangan parkir. Harus jelas ya. Harus jelas. Buah ini langsung aja di Oke Pak Jeki, apalagi Pak Jeki, di mana kita bisa mencari informasi tentang kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Tadi kata Ibu Rizka lewat observasi di lapangan. Ya, kita terlibat langsung di lapangan. Kita melihat adanya kesesuaian langkah-langkah pembelajaran yang sudah disusun dengan proses yang sudah terjadi. Cukupkah itu langkah-langkah pembelajaran yang sudah disusun dengan proses yang terjadi? Cukupkah dengan itu saja? Bu, izin menjawab, Bu. Iya, silakan Wisna. Anissa, Bu. Mana? Oh iya, Anissa yang resen. Sorry. Silakan Anissa. Mungkin untuk pelaksanaan pembelajaran bisa kita observasi dengan wawancara kepada guru, Bu. Ya, kemudian bisa observasi dan wawancara dengan guru. Oke. Ya, kita observasi gurunya mengajar, kita wawancarai gurunya mengajar, bagaimana dia pengajarannya, lalu kita kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi, Bu. Tujuan pembelajaran kah kalau pelaksanaan pembelajaran? Oh, dengan perangkat pembelajarannya, Bu. Dengan perangkat pembelajaran. Kalau perangkatnya bagus tapi dia tidak bagus, gimana tuh? Dengan apa harusnya kita bandingkan? Lihat di kurikulumnya, proses pembelajaran itu harus bagaimana? Ya, dilihat di kurikulum, proses pembelajaran itu harusnya bagaimana? Lalu yang terjadi di lapangan bagaimana? Menurut teori proses pembelajaran yang membuat, misalkan permasalahan yang terjadi adalah kemampuan pemecahan masalahnya kurang maksimal, kurang berkembang secara baik, misal. Nah, lalu kita lihat di teori pelaksanaan pembelajaran bagaimana yang bisa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah itu. Pelaksanaan pembelajaran seperti apa yang harusnya bisa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah itu. Lalu kita lihat di lapangan ini kemampuan pemecahan masalahnya tidak berkembang. Kita lihat pelaksanaan pembelajarannya bagaimana. Nah, kalau memang pelaksanaan pembelajarannya tidak sesuai dengan yang seharusnya, berarti ada masalah. Masalah kemampuan pemecahan masalah itu ternyata adalah akibat dari masalah di pelaksanaan pembelajaran. Lalu kita tanya lagi, kenapa kok pelaksanaan pembelajarannya seperti itu? Apa yang terjadi? Dicari lagi, ditelusuri lagi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, misalnya di kemampuan pemecahan masalah saja. Kemampuan pemecahan masalah ada beberapa indikator. Di indikator 1, dia tidak bisa, misalnya ya. Nah, kenapa dia tidak bisa? Sebagian besar siswa tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Kita wawancarai, kita cari, lalu kita amati cara mengajar. Oh, ternyata memang begini. Itu sudah bisa jadi satu artikel. Ya, Bu Uli ya. Bisa jadi satu artikel. Satu indikator saja baru bisa jadi satu artikel. Nah, dia tidak bisa mengidentifikasi dan mencari unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, misalnya itu indikator 1 misalnya ya. Nah, kenapa dia tidak bisa? Ciri-cirinya tuh apa? Bagian mana? Lalu kita lihat lagi, ternyata gurunya ngajarnya seperti ini. Ditelusuri itu sampai mendalam, jadi penelitian kualitatif. Nah, jadi artikel dia tuh didukung oleh artikel-artikel sebelumnya, teori-teori sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dia sudah jadi artikel. Minimal artikelnya untuk kita, artikel pendukungnya di dalam satu
artikel kita itu berapa Bu Uli? 10, 15? Iya Bu, 10 sampai 15. 10 sampai 15 ya. Jadi permasalahan kita itu harus didukung oleh artikel setidaknya 10 sampai 15 ya. Artikelnya itu tidak boleh dari skripsi. Artikelnya itu harus artikel yang bisa langsung diambil dan dia tercatat. Dan syaratnya lagi, artikelnya minimal 3 dari dosen matematika UNP. Ya, artikel yang diambil kalau Bapak Ibu menulis artikel minimal yang diambil itu 3 tulisan dosen matematika UNP dari yang 10 tuh ya. Minimal tuh ya. Jadi harus diambil artikel dari dosen matematika UNP. Siapa saja, boleh saya, Bu Uli, Pak Erizon, Pak Edwin, Pak Fauzan, dan siapa saja pokoknya dosen matematika UNP. Harus, wajib. Ya. Nah, itu kita baru bicara apa? Masih pertanyaan, masih jawabannya masih satu kan tadi 3 pertanyaan saya. Apa, kenapa, bagaimana, ya kan? Apa, kenapa, bagaimana. Itu masih menjawab apa itu? Menjawab apa itu penelitian dan untuk penelitian itu adalah menyelesaikan masalah, bagaimana mencari masalah, bagaimana mendapatkan masalah itu masih terkait dengan apa. Ya. Lalu mungkin masih banyak lagi, kenapa kita harus meneliti? Kan penelitian tadi ya, penelitian apa? Tuh mengapa? Mengapa kita harus meneliti? Kira-kira mengapa kita harus meneliti? Kalau ada masalah di lapangan, anak tidak, ya kenapa kita harus teliti? Urusannya dengan kita. Sana indak, saudara indak, kamnakan indak lo doh. Kati lah. Boleh begitu? Ya, kenapa kita harus meneliti? Halo Bapak dan Ibu, kenapa kita harus meneliti? Ini sudah Bapak dan Ibu sudah ada yang sudah ada yang sertifikasi? Yang sudah jadi guru siapa nih? Oke. Ibu Ili sudah jadi guru. Udah di dosen Bu Ili. Siapa yang sudah jadi guru di antara 17 orang ini? Sudah jadi guru dan sudah sertifikasi? Sudah ada? Belum? Sudah ada? Ada yang sudah sertifikasi? Oke, kalaupun belum disertifikasi, seorang guru itu kan sebuah profesi ya. Ya, kenapa kita melakukan penelitian? Guru itu adalah profesi, sama dengan dokter ya. Dokter itu profesi, menyehatkan orang, membantu orang untuk bisa sehat. Guru juga sebuah profesi, membantu orang supaya cerdas. Ya. Nah, sebagai profesi, seorang guru wajib memiliki kompetensi. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Pedagogik. Siapa tuh yang berbicara? Acung tangan dulu ya sayang. Nah, siapa tadi tuh? Oke, resen. Saya Bu Fitriani. Ya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, pedagogik, apalagi? Profesional. Profesional. Pedagogik, profesional, sosial. Apalagi Ibu? Ini harus tahu nih ya, calon magister pendidikan matematika harus tahu ini. Karena dia adalah profesional, di atasnya profesional ya. Nah, kalau SPDGR itu profesional. Apa tadi? Pedagogik, profesional, sosial, apalagi Wisna? Kepribadian. Oke, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kita bedah satu persatu. Ya, kita bedah satu persatu supaya tahu kenapa kita harus meneliti. Ya,
Ini pertanyaan kedua kan, kenapa harus meneliti? Kita bedah satu persatu. Pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Itu apa yang harus dimiliki di dalam kompetensi pedagogik? Guru itu harus mampu apa? Di pedagogik. Izin menjawab, Bu. Iya, oke, Bu Fitria. Kayak kemampuan pedagogi itu adalah proses dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, bagaimana cara guru berinteraksi dengan siswa sehingga ada hubungan timbal balik seorang guru dengan siswanya, Bu. Ya, itu saja proses. Proses itu disebut apa itu? Proses apa ya? Disebut kemampuan apa? Karena kompetensi itu kan kemampuannya. Ya, kompetensi pedagogik satunya tadi disebut proses ya, tapi istilahnya belum pas. Belum pas ya, Bu Fitri. Proses itu disebut apa? Kemampuan apa yang dituntut di sana? Seperti kemampuan untuk pengembangan kurikulum, kemampuan pengembangan pembelajaran, cara berkomunikasi itu termasuk apa lagi itu? Apakah itu proses itu? Ada beberapa kemampuan ya pedagogik ya. Namanya apa? Lalu dari namanya tuh ada lagi nih. Jadi ada kompetensi guru profesional itu ada 4 cabangnya. Lalu di masing-masing cabang ada rantingnya, ya, ada rantingnya. Nah, di setiap ranting itu ada lagi gitu. Nah, itu yang kita bedah sehingga kita tahu sebagai guru profesional ternyata kita memang harus meneliti. Kan tadi apa penelitiannya? Kan pertanyaan kedua bagaimana, kenapa meneliti? Ini pertanyaan kedua ya. Kan tadi saya sengaja menulis tuh apa penelitian, apa itu, kenapa, apa sudah terjawab meskipun belum lengkap ya, nanti bisa dilengkapi. Kita jadikan tugas itu nanti untuk melengkapinya. Ya, karena nanti itu termasuk hakikat penelitian tuh kan, hakikat penelitian apa, mengapa, bagaimana, hakikat penelitian itu. Ini saya sedang mengantarkan untuk mencari tugasnya nih, tugas minggu ini ya. Nah, sekarang kan kenapa seorang guru harus meneliti? Seorang guru itu harus memiliki, guru itu adalah profesi. Seorang guru harus profesional. Guru yang profesional itu memiliki 4 kompetensi, sudah disebutkan tadi, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Sekarang kita lihat satu kompetensi pedagogik. Kemampuan apa yang ada di kompetensi pedagogik? Sebelum kita mengajar, sebagai seorang guru kita harus apa dulu? Sebelum mengajar seorang guru, sebelum mengajar itu apa yang dilakukannya? Mempersiapkan apa yang akan Mempersiapkan itu namanya apa? Rencana pembelajaran. Merencanakan. Oke, sip. Ibu Fitriani. Seorang guru harus memiliki kemampuan merencanakan pembelajaran. Untuk merencanakan, itu kan cabangnya tadi ya. Cabangnya merencanakan pembelajaran. Ada rantingnya lagi ya. Untuk bisa merencanakan pembelajaran, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Dia harus memiliki apa? Dia harus tahu apa? Untuk bisa merencanakan. Strategi. Oke, sip. Lagi? Bu. Ya, Wisna. Itu metode pembelajaran yang digunakan. Masuk ke strategi ya. Metode masuk ke strategi itu ya. Nah, strategi, model, pendekatan, metode, taktik, teknik, masuk ke sana tuh ya. Dia harus paham itu. Seorang guru harus memiliki pengetahuan tentang berbagai strategi, model, pendekatan. Ada di sana. Apalagi? Dia harus apa lagi? Dia harus paham apa lagi? Tadi sudah disebut oleh Fitria. Apa tuh Fitria?
bahan pembelajaran, Bu, Bahan seperti pembelajaran, dia harus memiliki pengetahuan tentang bahan pembelajaran terkait materi, kurikulum, dan lain sebagainya. Oke, itu masuk dalam perencanaannya. Dalam merencanakan, guru harus tahu strategi, model pendekatan, metode, teknik, dan segala macamnya itu. Yang kedua, dia harus tahu materi, bahan ajar, kurikulum. Yang ketiga apa lagi? Di dalam perencanaan ini dia harus tahu lagi apa? evaluasi dan penilaian, Bu. Apakah di dalam perencanaan masuk itu? Di perencanaan masuk itu? Masuk, Bu. Masuk? Pikir ulang ya. Di perencanaan, apalagi yang perlu? Dia memang perlu merencanakan penilaiannya apa nanti, rencanakan, boleh. Apalagi yang harus dia tahu untuk bisa tampil maksimal nanti, apalagi yang harus dia rencanakan? Izin menjawab, Bu. Iya, Anissa. Mungkin harus mengetahui karakteristik peserta didiknya. Harus tahu dia karakteristik siswanya ya. Karakteristik siswa itu terkait usia. Ini nanti mau ngajar usia berapa nih, SD, SMP, SMA. Harus tahu dia. Jadi harus mengenal karakteristik peserta didik. Ya, mengenal karakteristik peserta didik. Nah, apalagi? Setelah tahu karakteristik peserta didiknya untuk mempersiapkan itu, apalagi yang harus dipersiapkan? Tujuan pembelajarannya, Bu. Tujuan pembelajaran. Ya, harus tahu tujuan pembelajarannya apa. Itu sebelum materi ya, sebelum materi kita harus tahu dulu. Kita tujuan mengajar nih siapa, kepada siapa nanti. Apalagi? Apalagi? Harus tahu tujuan, apalagi yang harus tahu? Materi sudah tadi ya, bahannya. Apalagi? Agar materi kita ini tersampaikan, apa yang kita butuhkan? Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi. Ada lagi? Bu, izin menambahkan. Ya, Jeffy. Indikator pencapaian kompetisinya, Bu, sesuai dengan kompetisi. Kurikulum itu sudah ada di sana ya. Sudah ada di sana ya. Apalagi? Ayo. Izin menjawab, Bu. Media dan sumber belajar, Bu. Apa? Media dan sumber belajar. Oke, itu dia ya. Dibutuhkan media ya, media dan sumber belajarnya. Jadi untuk mempersiapkan untuk kemampuan merencanakan pembelajaran, ya tadi kan sudah disebutkan bahwa kompetensi pedagogi itu yang pertama adalah kemampuan merencanakan pembelajaran. Untuk merencanakan itu kita harus tahu, yang pertama sebenarnya itu tujuan. Kita harus tahu tujuan, kita harus tahu karakteristik peserta didik, kita harus tahu berbagai strategi, kita harus tahu media dan sumber pembelajaran yang akan kita pakai. Nah, itu kemampuan merencanakan. Berikutnya setelah kita rencanakan, kemampuan apa lagi? Kedua. Tadi kan satu merencanakan, itu kemampuan kompetensi pedagogik ya, satu merencanakan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Setelah kita rencanakan, kita apakan lagi? Ya, Wisna. Apa? Apalagi tidak kedengaran, Wisna? Itu tahap pelaksanaan. Iya, yang kedua adalah melaksanakan, merencanakan, dan kemudian melaksanakan. Untuk melaksanakan, apa yang kita harus tahu? Kemampuan apa yang kita harus tahu? Untuk bisa melaksanakan pembelajaran, apa yang harus kita tahu? Ada yang 10 itu, ada yang 10 ya. Dalam sana mengajar ada 10 yang harus Bapak Ibu guru punya. Apa itu? Untuk mengajar ada 10 yang harus Bapak Ibu punya. Apa itu namanya?
Apa tuh? Dia bisa jawab. Ada 10 yang harus Bapak Ibu punya untuk bisa melaksanakan pembelajaran. Ada di mata kuliah micro teaching dia dulu tuh. Apa tuh? Dibocorkan ya. Apa Pak? Metode pembelajaran. Apa? Metode pembelajaran. Nggak kedengeran. Apa? Ada 10 dia. Apa tuh? Ketika micro teaching. Ini yang baru-baru tamat. Yang tamat 2022 tadi siapa? Yang baru tamat. Ibu. Nah ya, apa tuh? Duita. Keterampilan membuka dan menutup, Bu. Iya, apa saja, apa namanya tuh? Yang keterampilan membuka menutup tuh apa namanya tuh? Keterampilan? Dia ada 10 kan? Ya. Apa tuh namanya? Harus memiliki ke-10-nya kan? Itu tadi 1, keterampilan membuka, keterampilan menutup. 2 tuh kan? Ah, dia ada 10. Sebutkan aja namanya, nggak usah disebutkan poin-poinnya. Namanya apa? Ada yang tahu? Keterampilan apa? Ada yang tahu? Keterampilan apa itu Bapak dan Ibu? Keterampilan mengajar yang harus dimiliki guru. Iya, apa namanya sayang? Ada yang sudah tahu? Aduh. Bu, keterampilan dalam mengelola kelas, Bu. Iya, itu satunya lagi. Itu nomor 3 tuh ya. Ada 10. Keterampilan menjelaskan. Iya, tuh 4. Dia 10 sayangku. Judulnya saja sebut, nggak usah disebut 1, 2, 3 sampai 10. Apa namanya? Nanti cari. Apa namanya? Keterampilan apa? Mengelola kelas, Bu. Ah. Sudah sebut tadi itu ya. Ah, sampai baru. Nyo 10 aja, sapuyan ke 10-nya ke Cik Bu. Judulnya sih sapuyan. Keterampilan apa namanya? Nahdah, keterampilan apa tuh Nahdah? Orang yang baru-baru tamat nih Nahdah nih rasanya Ibu kemarin pengujinya nih. Ya Nahdah? Ibu. Nah, tuh Nahdah. Keterampilan apa namanya? Sudah Ibu bocorkan pula ada di mata kuliah micro teaching. Ayo. Mengajar. Apa? Mengajar, Bu. Apa keterampilan? Dasar mengajar. Ah iya, keterampilan dasar mengajar ada 10 ya. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran, seorang guru profesional harus memiliki keterampilan dasar mengajar yang 10 tua. Ya, 10-nya enggak usah disebutkan sekarang, nanti aja masukkan di tugas Bapak Ibu. Apa itu? Ya, dijelaskan itu sejelas-jelasnya. Keterampilan dasar mengajar dibutuhkan ketika proses pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Dan cari lagi apalagi keterampilan dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran. Berikutnya, kompetensi apa lagi atau kemampuan apa lagi yang termasuk kompetensi pedagogik? Tadi sudah disebut oleh Bu Fitria, itu dia termasuk itu kata saya. Apa tadi Bu Fitria? Evaluasi dan penilaian, Bu. Kemampuan mengevaluasi pembelajaran. Nah, keterampilan mengevaluasi ini kemampuan aja apa saja yang kita butuhkan? Apa Bu Suci? Suci nih yang bicara. Kare-kare suara Ci. Terangan Ibu Roci. Keterampilan, kemampuan untuk kita bisa evaluasi pembelajaran itu berarti kita harus menguasai dulu pengetahuan tentang pembelajaran itu, Bu, tentang bahan pengajarannya semuanya, sehingga bisa nanti diketahui apa tes atau apa tindakan yang akan kita lakukan. Ya, ada yang ingin menambahkan? Keterampilan, kemampuan mengevaluasi apa saja yang harus diketahui. Kita harus mengetahui komponen apa saja yang akan kita evaluasi, apa saja yang harus kita evaluasi dalam pembelajaran. Apa saja yang akan kita evaluasi dalam pembelajaran? Tadi sudah ada juga disebutkan. Apa saja itu? Apa saja yang kita evaluasi dalam pembelajaran? Ingin menjawab, Bu. Iya, Anissa. Tentang itunya, Bu, pengetahuannya. Pengetahuan, keterampilan, sama sikap, Bu. Sikap. Jadi yang akan kita harus tahu komponen evaluasi itu apa saja. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, setelah itu sudah tahu itu, apalagi yang harus kita ketahui?
Sudah tahu bahwa kita akan menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setelah itu apalagi yang perlu kita ketahui agar kita bisa mengevaluasi? Apa saja tuh? Ini di mata kuliah evaluasinya. Jadi di mata kuliah metodologi penelitian tuh semua mata kuliah bermuara di sini. Apa? Semua mata kuliah bermuara di sini ya, mata kuliah strategi, mata kuliah evaluasi ada di sini. Nah, nanti untuk kemampuan mengevaluasi, Bapak dan Ibu cari lagi apa saja yang dibutuhkan, keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang guru agar dapat mengevaluasi pembelajaran. Oke, sudah 3 ya. Ya, tadi apa? Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi itu kompetensi pedagogik. Satu lagi, apa lagi? Yang satu lagi. Kalau kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran, sudah selesai mengevaluasi, apa lagi yang kita lakukan setelah itu? Apa namanya lagi setelah itu? Melakukan apa kita lagi? Udah tahu nih, sudah dievaluasi nih. Terus apa lagi tuh? Apa? Suci mau menyampaikan pendapat? Pak Suci? Setelah dievaluasi, terus kita kelompokkan bagaimana hasilnya tuh. Ya, itu melakukan apa kita tuh? Tujuannya untuk apa tuh? Kita kelompokkan hasilnya. Untuk mendapatkan kesimpulan. Iya, setelah kita dapat kesimpulan, terus apa lagi? Berarti kita tahu. Setelah tahu, apakah cukup tahu saja? Setelah cukup tahu, kita sesuaikan dengan pendekatan apa yang bisa memecahkan dari permasalahan yang sudah ada itu. Oh, tahu masalah kita. Dapat masalah kita setelah itu. Setelah melaksanakan pembelajaran, si guru ini dapat masalah, begitu? Bukan, Bu. Siapa tuh? Setelah itu apa lagi? Setelah evaluasi, apa lagi tugas guru? Kan sekarang kita sedang bicara tentang kompetensi ya. Kompetensi pedagogik ya. Iya, silakan Nadita. Refleksi, Bu. Refleksi. Refleksika. Iya, Bu. Refleksika, refleksi itu masih dalam proses ya. Setelah proses selesai nih, apa lagi? Mengembangkan potensi peserta didik, Bu. Itu proses sayangku. Di dalam proses itu kan mengembangkan kompetensi peserta didik itu. Setelah itu selesai, ngapain lagi kita sebagai guru? Melakukan apa kita? Duita, kami tuh apa yang mau omongin Duita? Yolanda dari tadi, Yolanda kuantuk sia. Tuh lo yang Yolanda. Oke. Apa setelah perencanaan dilaksanakan, dievaluasi, diapakan lagi? Ini termasuk kompetensi ya. Seorang guru profesional harus memiliki kompetensi ini dan harus melaksanakan kompetensi ini. Pedagogik. Apa tuh? Yolanda? Yang ada namanya remedi, ada pengayaan namanya ya. Apa tuh? Ngapain tuh? Kan setelah evaluasi itu kita tahu ya, kita mengadakan remedi, mengadakan pengayaan, mengadakan peninjauan, gitu ya. Apa namanya tuh? Melakukan apa namanya tuh? Nggak tahu namanya. Ngapain kita? Pedagogik itu setidaknya ada 4 ya. Kemampuan kompetensi pedagogik itu setidaknya ada 4 kemampuan. Itu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti ya. Setelah dievaluasi kita tindak lanjuti. Tindak lanjut ini salah satunya bisa berupa penelitian. Kan Bapak Ibu mengumpulkan data tuh. Mengumpulkan data ketika evaluasi itu, maka akan ada kajian. Siapa siswa kita yang belum paham, kenapa dia belum paham, untuk indikator mana yang dia belum paham, apa yang harus kita lakukan setelah itu agar dia mencapai tujuan sesuai yang kita rencanakan.
Jadi penelitian ini adalah satu kewajiban bagi guru. Karena penelitian merupakan salah satu komponen di dalam kompetensi pedagogik, yaitu tindak lanjut. Jadi kenapa seseorang harus melakukan penelitian atau kenapa seorang guru harus melakukan penelitian? Karena setelah dia melaksanakan pembelajaran, dia harus melakukan kajian. Dia harus mengevaluasi dirinya. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah didapat oleh anak saya setelah saya melakukan ini. Nah, itu perlu pengkajian. Perlu tindak lanjut. Sementara kita tadi mengatakan mengapa kita melakukan penelitian, karena ingin menyelesaikan masalah. Biasanya setelah kita evaluasi, kita akan menemukan adanya masalah. Ada masalah yang memerlukan kajian penelitian, ada yang hanya memerlukan remedi saja, ada yang memerlukan pengayaan saja, tapi ada yang memerlukan penelitian. Nah, kenapa guru-guru diwajibkan melakukan penelitian tindakan kelas? Karena guru-guru itu punya kelas dia punya kelas, dia diwajibkan melakukan penelitian tindakan kelas dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran dalam bentuk tindak lanjut. Jadi, saya tidak akan membahas kompetensi yang lainnya karena karena penelitian ini muncul di kompetensi pedagogi. Tetapi Bapak dan Ibu wajib menyajikan setiap kompetensi itu. Kompetensi pedagogik yang tadi kita bahas ya. Kompetensi profesional apa itu, apa saja isinya, perlu dicari. Kompetensi sosial apa itu, apa saja yang ada di dalamnya. Kompetensi kepribadian apa itu, apa saja yang ada di dalamnya, perlu dikaji. Jadi nanti kita bisa tambahkan untuk minggu pertama ini, selain mencari hakikat matematika, karakteristik matematika, juga mencari kompetensi hakikat matematika. Di dalam hakikat matematika itu ada kompetensi guru. Karena hakikat matematika, apa itu penelitian, mengapa orang meneliti, dan bagaimana melakukan penelitian. Nah, bagaimana melakukan penelitian itu kan kita sudah jawab tadi ya, kenapa meneliti. Nah, pertanyaan berikutnya kan bagaimana melakukan penelitian. Bagaimana melakukan penelitian, itu jawabnya tergantung dari permasalahan yang ada. Karena pertanyaan bagaimana ini terkait jawabannya dengan cara meneliti yang akan kita bahas di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Bagaimana cara meneliti? Itu tergantung dari permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan di sekolah, di tempat Ibu akan meneliti. Nah, itu dimulai dari sekarang. Kan nanti pertemuan pertama ini mencari hakikat ya, mencari hakikat. Lalu pertemuan kedua nanti membedakan kuantitatif dan kualitatif, lalu merancang proposal 2 variabel, 3 variabel, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dirancang proposalnya, kemudian dilakukan penelitian mini. Kualitatif juga begitu, rancang proposalnya, lakukan penelitian mini. Jadi kualitatif dan kuantitatif nanti mulai dari merancang proposal sampai pelaksanaan itu 2 minggu. Kualitatif juga 2 minggu, 4 minggu untuk 2 itu. Untuk 2 itu. Iya Bu, ya 4 minggu ya untuk 2 itu rasanya, atau saya keliru, atau ya. 1 minggu 1 minggu. 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu kalau nggak salah. Nanti cermati lagi. Dan membahas proposal, untuk membahas rancang proposal itu permasalahannya nanti dikasih. Permasalahannya nanti dikasih, ini masalahnya rancang proposalnya. Untuk yang merancang 2 variabel yang 3 variabel itu dikasih. Tapi yang untuk mini riset itu menemukan sendiri masalahnya, lalu selesaikanlah. Buat artikel. Ya, laporannya dalam bentuk laporannya itu nanti menjadi artikel. Ya, laporan dan artikel. Itu pribadi mengerjakannya. Kalau kualitatif dan kuantitatif mini risetnya pribadi, tidak mungkin pula rame-rame melakukan penelitian karena sekolahnya berbeda-beda. Kalau yang rancangan proposal 3 variabel, 4 variabel, 2 variabel dan 3 variabel, begitu juga expose facto, itu kelompok. Itu kelompok rasanya. Oke, kita akan lihat lagi. Nah, tadi kan saya menanyakan bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan masalah ya. Biasanya
Masalah itu kita temukan melalui pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalau Bapak Ibu membuat masalah, karena di dalam penelitian itu kita wajib punya masalah. Nah, untuk membuat masalah itu kita mengajukan 5 pertanyaan. Ada yang masih ingat 5 pertanyaan itu apa saja? Anissa, ingat Anissa? Anissa Mahendra, apa saja tuh 5 pertanyaan yang harus diajukan agar kita dapat masalah? Itu. Ingat, Bu. Yang pertama, apa yang terjadi di lapangan? Apa yang terjadi di lapangan atau di sekolah Anda terkait pendidikan matematika? Itu pertanyaan pertama ya, wajib itu ya, dicatat tuh ya, untuk bisa mempermasalahkan masalah, untuk bisa mendapatkan masalah penelitian. Pertanyaan pertama adalah, apa yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu terkait pendidikan matematika? Yang kedua, Nisa. Kenapa masalah itu bisa terjadi, Bu? Kenapa masalah itu terjadi? Atau apa penyebabnya masalah itu terjadi? Yang ketiga, Nahdah. Nahdah kan saya pengujinya, harusnya tahu nih. Ya, Ibu. Yang ketiga itu di mana dilakukannya penelitian tersebut. Betul itu, Nisa? Mengapa? Salah ya. Belum benar ya, Nahdah. Bukan itu pertanyaannya. Mutia, apa pertanyaannya Mutia? Yang ketiga, Mutia. Yang pertama tadi, apa yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu, di sekolah kita, terkait pendidikan matematika. Atau apa yang terjadi di lapangan terkait pendidikan matematika. Yang kedua, kenapa itu terjadi atau apa penyebabnya itu terjadi. Yang ketiga apa? Tia, Dila? Bagaimana proses itu bisa terjadi? Bagaimana? Sebelum benar ya, masa tanya pula bagaimana itu terjadi? Mana tahu kita? Apa akibatnya, Bu? Apa akibatnya, Dwita? Oke. Jadi yang pertama saya ulangi. Apa yang terjadi di lapangan atau di sekolah kita terkait pendidikan matematika? Yang kedua, apa penyebab kejadian itu? Yang ketiga, apa tadi, Dwita? Apa akibatnya, Bu? Apa akibatnya jika kejadian itu kita biarkan? Tidak kita atasi ya. Yang keempat, Apa solusinya, Bu? apa solusi yang bisa kita tawarkan terkait masalah yang terjadi? Yang kelima, Kenapa memilih solusi tersebut? Kenapa memilih solusi itu? Ini masih fresh ya. Dwita dia masih fresh. Jadi ingat dia pertanyaan itu. Anissa harusnya juga ingat pertanyaan itu karena dia 4 tahun bersama Boaan. Ya kalau lupa dia tuh 4 tahun dia bersama Boaan ya. Dia harusnya ingat itu. Jadi untuk bisa melakukan penelitian atau mengkaji adanya masalah di sekolah, kita melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ini karena kita akan mencari masalah, kita harus melihat adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Ya, di apa yang terjadi berarti kita menjawab, adakah kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan? Harapan itu apa? Kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran, proses pembelajaran yang ideal. Tujuan pembelajaran tadi apa saja? Tujuan pembelajaran matematika apa saja tadi? Memahami konsep, kemampuan komunikasi, kemampuan penalaran, pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, itu tujuan pembelajaran. Apakah ada kesenjangan di situ? Nah, kita untuk melihat kesenjangannya apa yang kita perhatikan? Apa tadi? Indikator dari masing-masing kemampuan itu ya. Perhatikan indikator dari masing-masing kemampuan apakah dilanggar. Kalau dilanggar berarti kejadiannya tidak sesuai harapan dengan kenyataan, berarti ada masalah. Berikutnya cari penyebabnya. Penyebabnya bisa di mana kita cari? Bisa kita lihat di bahan ajar ya. Bahan ajarnya tidak sesuai. Nah, kalau bahan ajar yang tidak sesuai berarti nanti kita solusinya penelitian pengembangan. Nah, ya. Arah ke sana tuh. Kalau metodenya yang tidak sesuai atau model yang tidak sesuai, berarti kita penelitiannya eksperimen misalnya. Kita menerapkan satu model pembelajaran. Kalau dua-duanya tidak sesuai, berarti kita mengembangkan
bahan ajar yang sesuai dengan model itu. Nah, berarti gitu ya, kita mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan model itu. Itu penyebab, itu berarti kita menjawab penyebab. Ya, apa sebabnya? Arti sebabnya kita lihat bahan ajarnya, kita lihat cara mengajar guru, kita lihat sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarana, mungkin kita merancang media misalnya ya. Nah, kita merancang media pembelajaran. Jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan ini akan mengantarkan Bapak dan Ibu meneliti. Jadi 5 pertanyaan itu penting. 5 pertanyaan. Yang ketiga, apa akibatnya? Tadi ya, apa akibatnya? Ini apa akibatnya? Ini apa yang harus kita tunjukkan? Apa harus kita tunjukkan ketika kita bicara tentang akibat? Suci? Hasil belajar, Bu. Akibat. Akibat itu kita harus mengatakan, kalau hendak kita selesaikan dengan solusi yang kita tawarkan tadi, maka fatal jadinya. Nah, jadi kita menyatakan akibat ini kita promosi tentang solusi kita. Nah, kita promosikan solusi kita. Kalau enggak saya kerjakan itu, ini dia. Atau kita kalaupun belum mempromosikan, kalau kita tidak selesaikan itu, maka akan parah jadinya. Bisa seakan-akan korengan aja sedikit, kalau enggak diobati bisa amputasi. Seakan-akan seperti itu ya, seakan-akan begitu. Jadi Bapak dan Ibu untuk membuat akibat itu harus membuat sesuatu yang parah lah gitu ya, parah. Tetapi ketika membuat sebab, jangan terlalu menonjolkan barang kita. Misalnya guru mengajarnya kayak gini. Beberapa seminar yang saya ikuti, proposal mahasiswa, selalu menjelek-jelekkan sekolah. Guru ngajar seperti ini. Padahal dia itu meneliti di sekolah unggul. Apa iya di sekolah unggul belum menerapkan pembelajaran yang inovatif? Sementara sekolah unggul itu biasanya selalu jadi model. Nah, itu ya. Jadi hati-hati ketika mengatakan guru belum menerapkan ini. Kalau mengatakan itu kan sapu rata itu. Seakan-akan semua guru belum menerapkan itu untuk melakukan galih hawa wakician alun. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Dia harus bercerita tentang apa yang ada di lapangan. Lalu tentang akibat tadi, tunjukkanlah akibatnya. Bahwa kalau kita tidak perbaiki ini, kalau dia udah obati sakitnya ini, fatal dia. Bisa sakarat dia, seakan-akan begitu ya, seakan-akan begitu. Lalu jelaskanlah kalau kita sudah apa akibatnya, lalu kita tawarkan solusinya. Solusinya apa? Nah, solusi ini promosikanlah bahwa solusi kita ini komponen-komponen di dalamnya mangkus untuk mengobati masalah-masalah yang ada tadi. Kalau masalahnya pemahaman konsep misalnya, maka solusi yang kita tawarkan akan meningkatkan pemahaman konsep. Begitu juga yang lain. Beri alasan kenapa solusi itu yang kita pilih. Itu dia masih di kenapa tadi itu ya. Lalu bagaimananya nanti ya. Bagaimananya itu ya akan kita pelajari ke depan. Metodologi penelitian. Oke, di sini di dalam mata kuliah ini kita akan menjawab bagaimana ketiga pertanyaan itu apa penelitian, berarti kita mencari masalah. Kenapa kita meneliti? Berarti kita mencari sebab. Bagaimana meneliti? Nah, kita akan bahas di sini. Bagaimana meneliti? Apakah kualitatif, kuantitatif, atau pengembangan? Nah, itu jawabnya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Sudah 9.25. Atau Bu Yuli ada tambahan, Bu Yuli? Buaan mendiminasi, mohon maaf. Udah pas, Bu. Udah lengkap. Maaf. Karena ini pengantar, jadi diantarkan sampai ke pintu gerbang. Mencari permasalahan. Ya. Diantarkan ke depan pintu gerbang mendapatkan masalah. Oke, ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ini Fistri ini sedang di mobil ini. Mau kemana ini? Mau ke Padang, Bu. Kemarin travelnya di cancel terus, Bu. Oke, silakan.
Ada pertanyaan? Silakan pertanyaannya, bahkan ada. Atau Bu Uli aja kasih pertanyaan buat Bapak Ibu kalau enggak ada pertanyaan. Si pertanyaan boleh. Oke, Bapak dan Ibu silakan. Kita ketemunya sekali seminggu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tanyakan. Mumpung karena minggu depan itu kita membahas tugas lagi. Tugas perbedaan atau persamaan antara kuantitatif dan kualitatif. Tugas-tugas saja lagi kelompok. Itu kelompok atau pribadi Bu Uli? Masih pribadi ya? Pribadi Bu, meringkas. Pribadi, meringkas. Silakan. Di dalam kelas pasti ya Bapak dan Ibu atau di dalam penelitian, di dalam latar belakang selalu mengungkapkan siswa tidak aktif. Ya, selalu kan? Ketika diberi kesempatan untuk bertanya, sebagian besar siswa tidak bertanya. Hari ini mahasiswa saya tidak aktif. Ketika saya beri kesempatan untuk bertanya, tidak ada satupun yang bertanya. Nah, kan berarti ternyata Bapak dan Ibu juga punya masalah ya. Bapak dan Ibu juga punya masalah ternyata. Disuruh bertanya nggak bertanya tuh. Kenapa tidak bertanya? Apakah yang saya jelaskan tidak jelas? Atau apa gitu? Silahkan. Bu, izin bertanya. Iya, silakan Jevi. Jadi gini kan Bu, di dalam penelitian kan yang pertama kali kita cari itu kan masalahnya Bu. Nah, kalau untuk yang sudah mengajar, ibu-ibu bapak yang sudah mengajar, kan bisa dilakukan sambil mengajar, menemukan masalah Bu. Jadi Vivi mau bertanya, jika mahasiswanya yang belum mengajar, bagaimana solusi dari Ibu untuk kami bisa menemukan masalahnya? Oke, bisa bertanya kepada orang yang sudah mengajar. Ya, saya wawancara dengan Bapak Ibu yang sudah mengajar ya. Apa kendala mereka atau apa kesulitan mereka selama ini dalam melaksanakan tugasnya. Nah, bisa ditanya terkait proses pembelajaran apakah sudah terlaksana sesuai kurikulum yang berlaku. Misalnya kurikulumnya K13. Nah, kurikulum apa yang dipakai di dalam K13 itu ada pendekatan saintifik. Apakah pendekatan saintifik itu sudah terlaksana? Dalam K13 itu juga pembelajarannya harus student center. Apakah student center itu sudah terlaksana? Kalau sudah, model pembelajaran apa yang sudah dilaksanakan selama ini? Bagaimana pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai dengan teori? Jadi kita yang membandingkannya nanti. Apakah sudah sesuai dengan teori? Kemudian terkait bahan ajarnya, apakah kalau dia pembelajarannya itu student center, tentu dia harus mempunyai media atau harus ada alat yang membantu siswa agar aktif di dalam belajar. Apakah alatnya itu sudah ada, bahan ajarnya itu sudah ada, semacam LKPD-nya sudah adakah, modulnya sudah adakah, atau buku-buku yang digunakannya apakah sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum. Itu bisa ditanya seperti itu. Jadi yang belum mengajar bisa berdiskusi dengan guru atau bisa berdiskusi dengan siswa, menanyai siswa, adiknya, keponakannya, tetangganya. Bisa ditanya apakah mereka di dalam belajar seperti apa gurunya mengajar, apakah dia dalam belajar dia sudah memahami pembelajaran materi-materi yang diberikan oleh guru. Kalau sudah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kalaupun belum mengajar itu tidak masalah, bisa bertanya kepada yang sudah mengajar atau bisa datang ke sekolah lihat perangkatnya seperti itu. Gitu Bu Jevi. Terjawab? Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Silakan, ada lagi yang lain mau bertanya? Saya belum mendengar suara Yolanda, silakan Yolanda.
ketika dimintai tadi juga belum bersuara. Ya, Bu. Enggak. Rasanya cukup, Bu. Kenapa? Rasanya cukup, Bu. Masanya Cukup. Oke. Saya yang bertanya ya. Dari yang saya jelaskan tadi, untuk kompetensi pedagogik, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru? Harus dari kemampuan pedagogi tadi, guru harus mampu merencanakan, melaksanakan, lalu mengevaluasi serta menindaklanjuti. Bagian mana yang bisa kita jadikan atau yang bisa kita cari masalah penelitian dari kompetensi-kompetensi itu? Yolanda. Kalau kita ingin mencari masalah penelitian dari kompetensi pedagogik itu, di komponen mana itu? Mencari masalah itu dari pelaksanaan. Dari mana? Dari pelaksanaan dan hasil evaluasi. Dari pelaksanaan saja. Tidak, dari pelaksanaan lalu hasil evaluasi. Dari pelaksanaan, dari evaluasi saja. Apakah kita tidak bisa mencari permasalahan dari perencanaan? Bisa, Bu. Bisa. Dengan cara apa itu? Kalau kita ingin mencari permasalahan dari perencanaan, bagaimana kita melihatnya? Mungkin dari metode model analisis. Dari apa? Suaranya kecil sekali, kenapa itu? Apakah suara saya kecil juga terdengarnya ke sana? Ya, Bu. Dari perencanaan, apa yang bisa kita lihat? Masalah penelitian yang bisa kita ambil? Metode atau strategi yang digunakan. Apanya? Strategi atau metodenya. Itu bisa kita lihat dari perencanaan. Bisa kita lihat dari perencanaan, strategi atau metodenya. Oke. Coba dicermati ya dari pertanyaan saya ini, silahkan dicermati ya. Dicermati Bapak dan Ibu bahwa banyak hal yang harus Bapak dan Ibu pahami untuk bisa melakukan penelitian. Untuk memulai penelitian. Memulai penelitian itu kan mulai dari mencari masalah ya. Mulai dari mencari masalah. Nah, dari diskusi kita hari ini saya berharap Bapak dan Ibu sudah melihat bagaimana mencari masalah. Lalu fokus kepada masalah, menetapkan masalah. Itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah menetapkan masalah. Kalau Bapak Ibu bisa menetapkan masalah, menjawab 5 pertanyaan tadi, 5 pertanyaan tadi terjawab, selesai latar belakang ya, bab 1 selesai itu. Nah, 5 pertanyaan tadi itu ya, adalah poin-poin yang ada di bab 1. Kalau bisa menjawab 5 pertanyaan tadi, bab 1 proposalnya selesai. Tinggal nanti kalau ada di bab 1 kan bab 2 itu tinggal mengacu ke bab 1. Variabel-variabel apa yang ada di masalah dicari di bab 2 nanti. Selesai bab 1 dengan 5 pertanyaan, nanti lanjut ke bab 2. Mungkin itu dari saya. Rasanya sudah cukup dari saya. Cukup ya Bu Uli? Oke. Nanti tugasnya akan kita kirim ke Irene. Sudah dikirim tugasnya Bu Uli? Belum ya? Nanti disediakan tempat mengupload tugasnya. Iya. Berarti meringkas ya Bu? Meringkas. Perintah tugasnya. Nanti akan saya kirim ya. Perintah tugasnya. Perintah tugasnya mencari hakikat penelitian, karakteristik penelitian, dan juga ketika menjawab ketika menjawab hakikat penelitian, berarti bahagian yang kita diskusikan ini adalah hakikat penelitian. Ringkasan materi hari ini itu ada di hakikat penelitian harusnya.
Ya, nah, apa itu penelitian? Mengapa orang meneliti? Bagaimana cara meneliti? Nah, itu ada di situ. Apa penelitian? Tentu saja itu harus didukung oleh teori-teori. Penelitian itu apa? Pendapat siapa ini? Nah, harus didukung teori. Teori hakikat penelitian itu didukung teori ditambah dengan mengapa sebagai guru Bapak dan Ibu harus meneliti. Nah, di dalam menjawab mengapa itu berarti harus ada alasan bahwa sebagai seorang yang profesional, Bapak Ibu harus memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi yang diungkap di dalam tugasnya nanti harus lengkap. Yang tadi kan cuma 1 dibahas ya. Nah, kalau di dalam tugasnya harus lengkap. 4 kompetensi itu apa saja? Komponen-komponennya, apa yang harus dimiliki? Oke, kita tutup ya Bu ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk bukti kuliah kita perlu gambar ya Bu ini. Karena kita kuliahnya online ya. Iya, sudah direkam juga Bu. Oh iya ya. Oke. Oke, saya izin ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Siswa, Ibu end meeting ya. Iya, oke.